jam 2 tiba-tiba ini. Ya Pak, maaf ya. Jeratan korupsi tak hentinya menebar jeratan di tubuh birokrasi. Sasaran utamanya tentu para pemegang kendali kebijakan dan kekuasaan. Belum juga lepas dari ingatan tentang korupsi 2 menteri. Kini Indonesia kembali gempar dengan kasus serupa. Kali ini bukan menteri, tetapi menyeret kepala daerah di Sulawesi Selatan. Ya, nama Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tiba-tiba menyeruak di tengah publik. Nurdin Abdullah membuat publik terhenyak dengan kabar penangkapan dirinya oleh KPK. Penyidik KPK menyambangi dan menjemput NA di kediamannya pada Sabtu dini hari 27 Februari 2021. Kedatangan penyidik itu berdasarkan surat perintah penyelidikan dengan nomor Sprint Lidik 98-01-10-2020. Penjemputan NA oleh penyidik KPK tentu tak berdiri sendiri. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK beberapa jam sebelumnya. Dalam OTT itu, KPK menangkap 5 orang dengan barang bukti uang tunai 1 miliar di salah satu rumah makan di Makassar. Mereka yang tertangkap adalah Agung Sucipto, seorang kontraktor beserta supirnya Nuryadi. Ada juga Samsul Bahri yang merupakan ajudan gubernur NA. Selanjutnya Edi Rahmat, sekretaris dinas PU Sulsel yang juga dengan supirnya Irfandi. Belum diketahui pasti posisi dan detail kasus yang menyeret ex-Bupati Bantaeng 2 periode itu. Namun, kabar yang beredar OTT ini diduga kuat erat kaitannya dengan pengerjaan beberapa proyek prestisius di Sulawesi Selatan. Namun ada yang menarik, dinilik dari surat perintah penyidikan tertulis tahun 2020. Berkaca dari itu, publik pun mulai berasumsi jika KPK kemungkinan sudah lama mencium aroma skandal korupsi di Sulawesi Selatan. Pas penangkapan proses gimana tadi, Pak? Jam 2 tiba-tiba ini. Ya Pak, maaf ya. Kita jam 2-an tadi Pak ya? Ya Pak Budi, sebentar. Bagaimana Pak, kabarnya Pak? Ada yang bisa disampaikan Pak? Ada yang mau disampaikan Pak? Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Saya lagi tidur di Jampil. Terus, bagaimana Pak? Terus lagi tidur, nggak tahu, belum tahu dia. Saya belum tahu. Belum tahu Pak, yakin Pak? Belum tahu. Maksudnya apa Pak? Saya belum tahu dia ada apa. Ya, karena saya lagi tidur dikasih bangun. Tetap jaga jarak Mas. Terus dijemput. Ya. Ini depan aja, depan dulu. Lagi tidur nih Pak, dibangunin. Menyikapi masalah ini, juru bicara Nurdin Abdullah angkat bicara. Veronica Moniaga membantah beberapa poin informasi yang beredar di tengah publik dan masyarakat. Salah satunya terkait dengan kabar yang menyebut jika pimpinannya itu tertangkap tangan. Veronica mengatakan Gubernur Sulsel dijemput KPK hanya untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Saat pertemuan di rumah makan nelayan itu juga barang bukti yang diamankan itu 1 koper. Tidak ada barang bukti sama sekali yang diambil pada saat Bapak dijemput oleh tim KPK. Bapak hanya membawa pakaian secukupnya. Dan terkait dengan sprindik yang beredar mengenai penangkapan beberapa orang yang disebutkan namanya di dalam sprindik tersebut, sebenarnya itu dari pihak kepolisian yang harus memberikan pernyataan itu, bukan dari kami, karena kami pun tidak melihat langsung kejadian di rumah makan nelayan. Kami hanya mendapatkan informasinya yang viral melalui pesan WhatsApp. Namun pemberitaan yang mengangkat nama orang nomor 1 di Sulawesi Selatan itu sudah meluas. Bahkan tidak sedikit orang-orang terdekat Nurdin Abdullah yang kaget mendengar kabar itu. Misalnya, Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Sulawesi Selatan Andi Ridwan Witiri. Sebagai partai pengusung Nurdin Abdullah, jelas menjadi tamparan keras bagi PDI Perjuangan dengan adanya kasus ini. Perjuangan menuju partai anti korupsi pun masih menjadi pertanyaan. Sementara itu, pihak rumah makan yang menjadi lokasi penangkapan juga angkat bicara. Johan yang merupakan anak pemilik rumah makan itu mengaku tidak tahu menau soal penangkapan yang dilakukan KPK. Ia membantah jika tempat usaha milik keluarganya itu menjadi lokasi penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan.
Terus gimana tanggapan Pak dengan disebut-sebutnya ini rumah makan? Tak Kaget aja, pagi-pagi telepon sama keluarga, sama teman gitu. Katanya ada penangkapan sih, aduh nggak ada sih, foto saya nggak ada. Begitu ya. Terus nggak ngaruh ke jumlah pengunjung Pak? Terus pengunjungnya bertanya-tanya, Pak ada kejadian nggak tadi malam? Ya kurang, ada sih banyak, ada Banyak yang juga. bertanya? Ya banyak juga. Begitu, Cuma Pak. kalau bilang soal penangkapan sih nggak ada. Betul, ya. Katanya sih stafnya, bukan Pak Nurdinnya. Iya, Kalau Pak memang. Nurdin itu terakhir makan sebelum Imlek. 1 hari sebelum Imlek itu dia datang makan. Makan Tapi sebenarnya biasa- itu nggak pernah datang. Nggak pernah datang lagi. Hingga kini pihak KPK masih mendalami kasus dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Sulawesi Selatan dan 5 orang lainnya. Lantas, layakkah tubuh birokrasi pemerintahan dipoles dengan pencitraan semata? Atau justru mementingkan kesejahteraan rakyat yang seharusnya diprioritaskan di tengah kondisi saat ini? Berjuang melawan pandemi, namun para koruptor malah sibuk mengais pundi-pundi.